Jadi artinya secara faktual jadi pasti masalah. Secara personal, politisi itu ada dua jenis. Jadi politisi jenis yang pertama, kalau mikir, yang dipikirkan pemilu yang akan datang. Politisi jenis kedua, yang pikirkan generasi yang akan datang. Nah, ABD dikenal sebagai salah seorang politisi yang lumayan banyak yang ngomong tentang masa depan. Yang disebut masa depan itu pendidikan, lingkungan hidup. Kenapa pendidikan dan lingkungan hidup tidak termasuk materi kampanye yang paling ramai dibicarakan orang? Karena absen program, karena terlalu masa depan, kayak halu. Ya karena politisi itu hanya mikirin pemilu yang akan datang, bukan memikirkan jadi nasib generasi yang akan datang. Nah, jadi artinya secara emosional pasti dia terlibat merumuskan society policy. Secara logis ya sangat logis, statistik Jepang tentang kesehatan, termasuk kesehatan mental, dikaitkan dengan meluas dan masifnya penggunaan teknologi. Itu kan dengan sendirinya bisa menunjukkan secara logis hubungan yang tidak sehat antara teknologi dan manusia. Karena kemudian ketika gagasan ini dikembangkan, sempat juga dijadikan salah satu materi TED Talk. Kan ada ceramah-ceramah pendek yang inspiratif di TED, TED Talk itu salah satunya. Society by Zero saya sempat mengakses itu. Jadi kalau saya lihat ya pasti ada basis doktrinal saya kira ya, karena sebetulnya orang Jepang itu punya paradoks yang menarik. Orang Jepang itu termasuk bangsa yang paling gigih mempertahankan hidup dan paling mudah mengorbankan hidup. Kamikaze dalam perang dunia kedua itu menggambarkan paradoks orang Jepang itu. Bagaimana mereka dengan kekuatan luar biasa, gigih bisa melawan kekuatan kolonial yang berkumpul di sisi lain. Dan akhirnya bisa mengusir penjajah Indonesia sekalipun usianya seumur jagung. Tapi pada saat mereka harus melakukan banyak hal, bisa melakukan kamikaze, penghormatan dan kemudian hidup, sama pengorbanan atas hidup, kan dua hal yang berbeda. Jadi ada doktrin-doktrin di Jepang yang saya tidak membentuk orang untuk percaya kalau hidup itu harus dijaga, kita harus. Dan konsep society by zero itu membayangkan bahwa teknologi itu tidak bisa dihentikan, tapi hidup juga tidak bisa dihentikan. Jadi harus ada aspek doktrinal. Kalau saya tidak menjelaskan dari sisi itu, jadi kita tidak. Dan seringkali ketika seseorang membuat keputusan, keempat jenis kebenaran itu bermain di kepala setiap orang. Ketika seseorang misalnya memutuskan saya cawe-cawe atau tidak cawe-cawe, itu ada soal emosional, ada soal logis, ada soal faktual, ada soal doktrinal. Doktrin dalam pengertian kecil misalnya, sekali berkuasa jangan pernah pergi dari kekuasaan, karena kekuasaan itu alhamdulillah enak sekali. Saya baru suatu hari bertanya ke kawan baik saya. Jadi ketika saya jadi ketua senat di Visip UI, ada ketua senat kawan saya, mahasiswa di UNAS. Dia adalah ketua senat Visip UNAS, namanya Saifullah Yusuf. Kan pernah jadi menteri untuk beberapa presiden. Suatu kali saya ngobrol sama Gus Ipul, Gus, apa yang menyamankan mereka presiden-presiden yang pernah dapat kesamaan antara satu presiden dan presiden yang baru? Kata Gus Ipul setelah mikir, mungkin ini kamu. Saya lihat semua presiden itu pada saat duduk di kursi langsung memikirkan bagaimana mempertahankan kursi itu. Nah, jadi ketika orang berpikir cawe-cawe itu pasti ada emosi juga, ada fakta juga. Faktanya, kalau saya menggantikan kandidat presiden, yang dua ada di saya, yang satu tidak, kalau yang satu tidak menang, berarti kekuasaan saya berakhir. Kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya untuk Ustadz Qurtubi, jawaban saya kira adalah kan ini problem
rumah itu juga bisa institusi pendidikan, bisa juga industri. Rumah industri itu adalah yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Gak penting kamu itu pintar, penting kamu yang penting kamu bisa kerja, kamu lulus SMA atau kerja semua itu. Gak usah deh. Dan kalau bisa kan nanti 2 tahun yang persisnya ini kita cari orang dalam ya. Itu industri dulu. Karena yang terpenting terserah. Sehingga dicari orang dalam. Prinsip orang dalam itu adalah menghilangkan kompetisi dengan orang lain dengan mengambil fasilitas solusi ya. Itu kan anti sesuatu yang dianggap tidak layak bagi institusi pendidikan. Artinya rumah tangga itu industri bukan pendidikan. Nah, menurut saya jawabannya adalah ekosistem. Kegiatan pendidikan itu harus dibangun pada level ekosistem. Ini mirip sebetulnya dengan kegiatan apapun. Kenapa Brasil, Portugal, Argentina dengan jumlah penduduk yang jauh lebih kecil dari Indonesia punya klub sepak bola yang luar biasa. Portugal pernah menjadi juara Eropa, belum pernah menjadi juara dunia. Brasil sudah pernah menjadi juara dunia, Argentina juga juara dunia. Mereka dua-duanya pernah menjadi juara Copa America. Ternyata perbedaan di Indonesia belum ada ekosistem sepak bola, di tempat itu sudah ada ekosistem sepak bola. Ekosistem sepak bola itu adalah segala sesuatu yang melibatkan proses dari hulu ke hilir dan melibatkan semua kepentingan. Itu ekosistem. Artinya mengelola pendidikan di atas seperti itu harus melibatkan orang tua. Orang tua bukan sekedar teknis saja, menjadi persatuan orang tua murid. Baca dulu nama PPP. Kalau di alasan apa? Yaitu asosiasi. Akpom itu jangan sekedar fungsional ya. Karena kalau akpom itu fungsional, bekerja di soal teknis, ada studi tur bagaimana mengurus teknis studi tur. Akpom itu harus terlibat dalam diseminasi, sosialisasi materi ajar, teknik ajar, pelatihan dan pendidikan para guru di sekolah. Mereka harus terinformasikan, mereka suara info. Beberapa keputusan penting sekolah bahkan sebaiknya sebelum diputuskan diceritakan prosesnya. Asbabun-nuzulnya itu apa sampai kemudian nanti akan keluar SK. Kalau itu dijelaskan, itu artinya orang tua menjadi ekosistem dari sekolah. Kalau itu dilakukan, artinya meminimalkan gap kesenjangan di antara dunia sekolah dengan dunia rumah. Karena ada jembatannya mengelola sekolah dan mendidik orang tua. Menurut saya ini memang sudah diucapkan. Dan saya tidak ingin mengajari ikan berenang ini bukan. Saya hanya menjawab pertanyaan gitu. Pertanyaannya seperti ini, jawabannya begitu. Jadi menurut saya ekosistem itu yang barangkali harus dibangun dan dibuat. Ekosistem adalah seperti itu. Jadi bukan hanya sekolah adalah seperti itu. Ekosistem adalah di dalam ekosistem itu proses hulu ke hilir integrasi serta membangun kepentingan terintegrasi mereka dilibatkan. Maka gap setidaknya bisa diminimalkan. Misalnya, sekolah mengadakan job fair atau university hub. Jadi peluang untuk pendidikan lebih lanjut disebar informasinya lewat satu festival yang menarik. Pada saat yang sama juga ada perkenalan terhadap karir, informasi tentang lapangan kerja dan lain-lain. Terus kemudian didatangkanlah country director Google di Indonesia bercerita seperti apa sebuah perusahaan dengan pendekatan baru merekrut orang dan kapasitas atau kualifikasi seperti apa yang mereka akan cari. Nah itu memenuhi syahwat industri. Tapi pada saat yang sama diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan dan melibatkan orang tua.
mengirimkan anaknya dengan pendekatan industri, tiba-tiba kok Al-Azhar berkhianat pada pikiran kami. Kan begitu. Nah, karena demokrasi itu kan bab pertama dari paparan tadi, karena demokrasi dia merasa dia yang harus jadi pusat, dia yang harus orientasi, saya bayar lagi. Menurut saya ini yang harus dicari jalan keluarnya dalam pendekatan ekosistem. Ekosistem itu bukan menghadirkan rutin berkala orang tua dalam kegiatan sekolah, bukan. Ekosistem itu bukan hanya partisipasi tapi involvement, pelibatan. Bedanya antara partisipasi dengan pelibatan, partisipasi ditandai oleh kehadiran, pelibatan ditandai oleh ikatan. Kalau orang datang ke sini ya mengumpulkan kewajiban. Wah, ada pertemuan bulan, oke saya datang dulu. Saya jadi orang yang baik buat anak saya. Selesai tugas saya. Wah, lumayan cuma 1,5 jam. Tapi ini pencerahan lama jadi lama. Tapi semua gugur kewajiban. Ulang dia, selesai. Apa yang terjadi? Dia tidak terikat terhadap yang diomongin. Mungkin selama pembicaraannya dia sibuk dengan kuat. Dia membicarakan hal yang lebih penting. Apa itu? Ini kok tempat arisan belum pastikan di mana sih? Ini gitu. 2 jam lagi ini masa harus pindah-pindah terus? Gara-gara yang saat itu tutup. Karena renovasi restorannya. Itu lebih penting daripada mendengarkan pendekatan baru sekolah untuk anaknya dan penjemputan masa depan mereka. Kenapa? Karena orang kita terbiasa bergelut dan habis waktunya dan energi untuk hari ini dan masa depan itu. Maka waktunya sendiri tulus. Maka pendidikan buat orang yang berpikir seperti itu penting-penting amat tidak. Tapi yang penting kalau anak saya nggak sekolah gimana pikirnya? Sesederhana itu gitu. Nah, sementara sebagai pendidik kita ingin mengganggu pikiran itu. Kita mengangkat pikiran itu tidak selesai. Boleh pikiran itu kita, tapi jadi sumber kita. Dari proses pendidikan itu berkata. Jadi saya lebih bahagia kalau anak saya misalnya bilang suatu hari, saya tidak mau Papa bikin surat rekomendasi apapun. Saya kalau diterima nggak apa-apa, nggak mau saya tentang si ibu yang apa-apa, nggak mau. Jangan pernah bilang saya marah di situ. Saya akan bangga sama anak saya ngomong gitu daripada anak saya blender di saya. Pak, please, itu kan kamu baik banget. Telepon lah. Saya nggak bangga sama anak gitu. Saya lebih bangga sama anak saya kalau dia mengatakan ini hasil industri versus hasil pendidikan. Saya kan tidak ingin dia apa. Saya punya kakak 7, keponakan 25. Keponakan saya tinggal sedikit yang belum punya anak. Maka 8 bulan yang lalu lahirlah cucu saya yang 43. Yaitu anak keponakan saya. Cucu keponakan. Sebentar lagi satu orang keponakan saya akan melahirkan anak yang kedua insya Allah. Karena minggu depan 7 bulan itu adalah cucu ke-44. Dan di keluarga saya kami tumbuh dari keadaan yang amat besar. Ayah saya guru SD tahun 2001 meninggal dunia. Saya lulus pensiun yang kedua. Ayah saya mengajar dari tahun 42 sampai tahun 78. Kira-kira pangkatnya sudah pangkat berapa? Coba ditebak. Pangkatan PNS berapa? 4C, 4E. Alhamdulillah ayah saya pangkatnya 2. Berapa pensiunnya? 4 juta, 5,4 juta. Alhamdulillah 400.000. Tahun 2001. Dan setiap musim haji ayah dan ibu menangis di depan televisi karena tabungan mereka tak pernah cukup. Saya ingat betul saya sekolah. Menangis di depan televisi karena RCTI salahnya. Karena dia akan langsung haji. Itu kesalahan besar RCTI yang saya ingat. Menyiapkan langsung haji Mekah dan Madinah. Maka ayah ibu saya menonton sambil menangis. Sesungguhnya
disebut dengan ekosistem itu melahirkan setiap orang yang punya ikatan dengan sekolah, karena dia punya keinginan sekolah itu jadi tempat menjemput masa depan anaknya dengan kelayakan yang dia miliki. Dan kelayakan itulah yang harus dirumuskan, ikut dibantu dirumuskan ke sekolah untuk orang tuanya. Kelayakan itu bukan oleh anak, oleh materi ajar, cakap internet, cakap media sosial, cakap teknologi, titik bukan, tapi bersikap mandiri, merdeka, menentukan, menjadi subjek kebahagiaannya, beriman, bertakwa. Nilai-nilai itu dimasukkan, paradigma itu masuk, dan itu harus dalam ekosistem. Karena kalau sekedar partisipasi orang tua tinggi di sekolah ini, tapi pelibatannya rendah, itu dia tidak menjadi bagian dari ekosistem. Saya kira itu Ustaz. Lalu kemudian yang terakhir Pak Ihsan dari Parahyangan. Saya menjawab pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Indonesia? Kasih yang lain. Nanti roaming sama. Jadi guru, semua orang guru alam semesta dan sekolahnya, buat saya dari pernyataan, lebih tepat pernyataan bukan pertanyaan Pak Ihsan tadi, barangkali bisa saya respon begini. Dalam seseorang berperilaku itu dalam artian berpikir, berkata, bertindak, berperilaku. Karena pikiran itu sudah berbeda dari perilaku. Maka ada 3 aspek yang kita bahas tadi. Satu yang disebut mind. Ada yang menerjemahkan gagasan, ada yang menerjemahkan cara berpikir, itu mind. Yang kedua attitude, pola perilaku, tingkah laku. Bahasa Sundanya apa ya? Dan yang terakhir skill, keterampilan. Dan ini berlaku pada setiap orang. Presiden itu bisa kita ukur mind-nya seperti apa, attitude-nya seperti apa, skills. Ada presiden yang skillsnya luar biasa, sebegitu hebat skillnya, sampai orang tidak tahu attitude-nya yang sesungguhnya. Karena dia bisa mengemas begitu rupa, sehingga melihat punya attitude yang sangat luar biasa. Pro orang miskin dengan lempar kaos dari jendela mobil, itu kan bagian bagaimana attitude diatur. Karena apa? Skillsnya bertambah luar biasa, sampai setelah menabur 5 tahun masih kembali terus. Dalam bahasa di politik itu ada peribahasa, berkampanye itu membuat puisi, memerintah itu membuat prosa. Kalau membuat puisi itu bisa sembarangan. Salah satu puisinya Joko Pinurbo itu mengatakan, lalu yang istri itu menjadi sore. Mau kita diskusikan dari sudut bahasa Indonesia, silakan. Sampai nanti juga kita bisa berdebat, kok yang listrik jadi sore? Gimana ceritanya? Itu puisi. Jadi kalau ada orang mengatakan, hati saya yang bersama bapak ibu sambil sesungguhkan nangis di masa kampanye, itu puisi. Jangan salah. Bagaimana kita menilai dia ketika dia memerintah karena dia membuat prosa? Prosa itu ada tokoh, ada plot, ada konflik, ada dinamika, ada klimaks, ada proses, dan seterusnya, ada tesis, antitesis, dan seterusnya. Lebih kompleks. Disitulah kita pahami. Dan ternyata karena skillsnya luar biasa, yang bikin dari 5 tahun menjadi kampanye, menjadi pekerjaan itu bukan membuat prosa, tapi membuat puisi sepanjang tahun. Tapi ada yang mainnya luar biasa, gagasannya luar biasa, skillsnya terbatas. Maka jatuhlah dia dalam waktu yang sebentar. Karena dituduh korupsi, bukan dijawab korupsinya, dibubarkan DPR, melanggar konstitusi, maka jatuhlah dia tanggal 23 Juli 2021. Ya gaji produk lagi. Skillsnya yang bermasalah, mainnya kayaknya. Waktu saya kuliah itu berusul itu salah satu penguji langganan di jurusan sosiologi UI, saya jurusan politik. S2, S3 mahasiswa sering diuji yang bagus dulu.
Saya mengambil dulu dari dulu, karena kalau diajak ngobrol, tektokannya juga kebayang. Cerdasnya luar biasa, gagasannya banyak sekali. Jadi kocok-kocok kalau sedikit itu langsung pas 10 makalah. Kocok-kocok banget, parah, luar biasa. Tapi ketika jadi presiden, dia perlu skill. Begitu juga anak didik sebetulnya. Jangan berbicara di tingkat tinggi presiden saja, diturunkan ke bawah. Anak didik itu dibentuk mind, dibentuk attitude, dibentuk skill. Jadi menurut saya, yang disebut sebagai alam semesta menjadi guru adalah ketika setiap orang mengambil sumber untuk membentuk gagasan dia, perilaku dia, dan keterampilan dia, bukan hanya di sekolah. Karena itu misalnya kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi kesiswaan menjadi sangat penting di sekolah. Kenapa? Karena ternyata terbiasa memimpin dan membuat keputusan lebih luas dilakukan ketika dia jadi pengurus OSIS daripada ketika dia jadi murid di dalam kelas. Itu faktual itu, nggak bisa dibantah. Ketika OSIS mau bikin kegiatan kurang 750.000, dia tidak bisa bolos OSIS karena nanti setelah kegiatan berjalan baru dia dapat lagi sebagai penanggung jawab. Tidak, dia harus selesai. Di sekolah ada anak itu karena PR-nya susah, dia tidak kerjain, maka datanglah surat dokter. Surat dokter yang menjelaskan bahwa anak ini tidak bisa mengerjakan PR. Oh bukan, surat dokter yang mengatakan dia sakit. Itu hanya terjadi ketika anak berguru setiap. Kenapa? Karena gurunya barangkali mengatakan, kamu itu gimana mau pinter, PR aja tidak dikerjain. Itu guru industrial. Guru pendidik tidak begitu ngomongnya. Ini ada yang tidak mengerjakan PR. Pasti masing-masing ada sebabnya nih. Mungkin ada yang nggak bisa, ngaku saja yang nggak bisa, coba angkat tangan. Yang kemarin tidak angkat tangan. Mungkin ada yang ibunya sakit ya, jaga ibu sampai pagi, nggak konsentrasi, nggak fokus, coba angkat tangan. Itu guru pendidik. Itu yang dimaksud dengan ketika orang mengambil dari alam semesta atau pendidikannya, maka dia paham bahwa di dalam proses PR itu bisa terjadi sesuatu di rumah, bisa terjadi sesuatu di anak dan kemampuan siswa. Ketika itu ditimbang, maka dia tidak menjadi guru industrial, tapi dia menjadi tenaga pendidik. Ini yang saya maksud Pak. Jadi ketika kemudian kita semakin pandai mengambil pelajaran dari alam semesta, saya yakin kita akan menjadi penggerak perubahan. Apalagi kalau jadi pengendali, bahkan menjadi saja bisa bergerak. Jadi banyak hal yang saya sampaikan ini sebetulnya saran diri sendiri. Jadi jangan khawatir. Ini seperti khotbah Jumat, ini khotbah Selasa ini. Kurang lebih mengatakan bahwa amanah buat diri sendiri. Kebetulan dipakai pengeras suara, jadi terpaksanya kedengaran. Kalau ada yang baik ambil, kalau nggak baik makan. Baik, saya kira itu untuk 3 pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak. Saya makin ikhlas menerima pertanyaan. Siapa? Satu dari Ustaz Roni, ya. Ibu ada niat untuk bertanya? Baik, satu lagi, biar 3.